kita berbicara tentang kerajaan Allah. Ya. Nah, kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 8, 4 dan 4-8 ini sebenarnya mempunyai kaitan dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 21 ayat 42 sampai 43. Saya bacakan. Matius 21 ayat 42 sampai 43. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada dua perspektif yang kita lihat. Yang pertama tadi di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, khususnya ayat kelima, dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Dalam pengertian kita, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita ini semuanya itu berada di dalam seperti rumah rohani, dan rumah rohani itu adalah berisi imamat kudus. Artinya kalau kita itu disebut sebagai kaum imamat, kita adalah orang-orang yang sebenarnya berdiri di hadapan Allah dan kita mewakili manusia yang lain, umat Tuhan, dan kita itu menjadi pendoa, menjadi syafaat, menjadi manusia-manusia yang mendoakan dunia ini. Itu sisi yang pertama. Tetapi kalau kita lihat mengapa kita menjadi demikian, karena di dalam Matius pasal yang ke-21 tadi, bahwa waktu Israel itu diberikan kepercayaan itu, yaitu sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus, mereka menolak Yesus itu seperti mereka membuang batu, ya, seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itu menjadi batu penjuru, dan batu penjuru itu ternyata yang menentukan mereka itu menjadi yang tertolak dari hadapan Tuhan. Maka karena Tuhan itu mengambil kerajaan Allah dari Israel, ya, diberikan kepada bangsa-bangsa yaitu kita, maka kita itu yang sebenarnya melakukan sekarang supaya kerajaan Allah itu ada diteruskan di seluruh muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, maksudnya begini, ini bahasanya memang agak sulit kalau kita berbicara kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini dalam firman Tuhan ini adalah kita sekarang diberikan tugas oleh Tuhan. Israel belum, ya, karena Israel belum percaya. Kita diberikan tugas oleh Tuhan saat ini, justru kita sekarang ini yang menjadi sebenarnya supaya kerajaan Allah itu benar-benar hadir di tengah-tengah dunia ini dan berkuasa sepenuhnya bagi dunia ini. Kalau kita membangun kerajaan Allah memang tidak bisa. Karena begini, yang dimaksud kerajaan Allah itu, ini adalah satu kerajaan yang sebenarnya melampaui semua hal yang lain. Kerajaan ini sudah datang dan dia akan tetap ada dan dia ada seterusnya. Yang disebut dengan kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang sebenarnya sepenuhnya kerajaan yang di atas kita secara supranatural, tapi dia nyata dalam kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Memang kita tidak bisa mengatakan, menggambarkan kerajaan Allah itu bagaimana. Tapi namanya kerajaan Allah itu artinya kekuasaan di mana raja itu adalah Allah sendiri. Raja itu adalah yang berkuasa. Dia berkuasa penuh dalam dunia ini. Dan itu kerajaan Allah. Dia mengatasi segala sesuatu. Kita tidak melihat. Nah, bagaimana wujudnya?
adalah wujud kerajaan Allah itu ketika Injil kerajaan Allah itu diberitakan kepada banyak orang, orang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka terbangunlah di sana kerajaan Allah. Artinya kekuasaan Allah itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Maka sebenarnya intinya yang disebut dengan kerajaan Allah intinya adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu berlaku bagi seluruh bangsa. Nah, kalau digambarkan Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kerajaan Allah itu adalah supranatural yang tidak terlihat, kita bertanya-tanya, kalau Tuhan ada, kenapa ada peperangan, ada kemiskinan, ada sakit penyakit, ada kejahatan, ya, ada berbagai hal yang sangat bertentangan dengan Tuhan itu berkuasa. Ini bukan seperti itu pemahamannya. Karena ketika orang menolak Allah, bukan kerajaan Allah itu tidak berkuasa. Tapi Allah mempersiapkan seperti Israel, kalau dia tidak bertobat, Tuhan mengambil kerajaan Allah dari mereka dan memberikan kepada yang lain. Jadi sebenarnya tanpa Allah melepaskan, artinya Allah melepaskan kekuasaannya atas mereka, mereka berarti binasa. Itu kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu bagaimana penafsiran kita. Tapi kita lihat di mana-mana, ini sekarang sepertinya begitu kejadiannya. Kalau muncul di TV, bagaimana sikap-sikap kejahatan itu yang sangat tidak masuk di akal kita, kok mengerikan. Kok ada diplomat yang dilakban, ya. Saya pikir-pikir ini betapa jahatnya. Tapi itu memang dipersiapkan Bapak Ibu, bahwa mereka tidak akan merasakan benar-benar keselamatan yang kekal kalau mereka tidak bertobat. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tentang kerajaan Allah ini, untuk kita itu sesuatu yang istimewa. Nah gini, karena dia tidak terlihat, bagaimana kita rasakan kerajaan Allah datang pada kita? Nah, pertama yang kita lihat itu dalam khotbah di bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kalau kerajaan Allah datang pada kita, ia memberikan kebahagiaan dan upah. Digambarkan di dalam Matius 5 ayat 3-12, yang diberikan upah adalah orang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena kebenaran, orang yang dicela dan dianiaya karena Kristus. Ini kalau dia datang, dia justru memberikan kebahagiaan dan upah. Karena orang miskin, orang berduka dan seterusnya tadi, ini orang yang mengalami satu kehidupan kebenaran bersama dengan Tuhan, maka disitulah Tuhan hadir dan memberikan kebahagiaan dan upah. Pak, bagaimana orang miskin bisa berbahagia? Ini bukan miskin dalam arti hanya jasmani, tapi orang yang miskin secara rohani dan membutuhkan, dia diperkaya oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi gambarannya adalah, kalau kita di dalam Kristus, maka kita diberikan kebahagiaan dan upah. Saya tidak tahu bagaimana, maaf. Tapi saya dengar kesaksian Iwan dengan Linda tadi indah ya. Ya, kalau kurang-kurang pas-pasan hidup itu hal biasa ya. Tetapi kalau bisa menikmati berdua, itu bahagia. Saya pikir ini cuma orang di dalam Tuhan. Kalau enggak, Linda pikir-pikir, tinggalin Iwan lah. Ya, tetapi ini di dalam Tuhan. Dan ini adalah kebahagiaan. Maaf.
Jadi itu sisi yang kita lihat. Orang di dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan memberikan kebahagiaan dan upah. Ya, kita mungkin melihat saudara kita Geris. Dia penderitaan. Saya sudah berkali-kali melihat orang menderita. Sudah juga merawat orang yang menderita. Tapi ketika ada pengharapan bahwa sesudah kematian ini ada kehidupan yang kekal, penderitaannya itu kayak seperti tidak berarti walaupun dia harus mengeluh, dia merasa sakit. Penderitaannya itu penderitaan yang tidak mudah. Saya pernah tanya penderitaan itu, kalau ditanya di mana sakitnya, bisa ditunjuk di sini, bisa ditunjuk di sini, hampir seluruh tubuhnya sakit. Sakitnya itu bukan sakit yang gini, sakit yang konsisten sakit gitu ya. Yang terus-menerus sakit. Lalu saya bayangkan bagaimana ya merasa sakit yang seperti itu. Sekujur tubuh itu sakit. Karena mungkin ya Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada tubuh bagian kita yang sakitnya itu sangat luar biasa, itu hampir seluruh jaringan tubuh kita itu merasakan sakit itu. Dan itu keadaan yang mungkin dialami oleh saudara kita. Tapi kalau ditanya kepada dia tidak takut mungkin. Dia berani menghadapinya dan dia tahu karena dia mempunyai pengharapan hidup yang kekal. Itu adalah kebahagiaan. Maka kalau kerajaan Allah datang itu adalah memberikan kebahagiaan dan upah kepada kita. Yang kedua, kalau dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33, kalau kerajaan Allah datang pada kita, orang percaya akan memiliki jaminan pemeliharaan. Mereka dibebaskan dari kekhawatiran seperti burung di udara dan bunga bakung di ladang. Itu gambarannya. Kan kalau kekhawatiran itu adalah hal yang menakutkan. Tapi itu dibebaskan dari kekhawatiran, dibebaskan karena digambarkan Alkitab, burung saja dipelihara Tuhan, bunga bakung di ladang itu dihiasi oleh Tuhan. Maka kerajaan Allah yang datang pada kita itu adalah menjamin pemeliharaan hidup kita. Ya kalau ditanya saya, pernah enggak Pak Tommy itu hampir tidak makan? Pernah. Kalau ditanya, pernah enggak pernah tidak punya uang? Pernah. Ya, habis sama sekali nggak ada uang gitu ya. Bingung sendiri jadi hamba Tuhan, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, katanya Tuhan pelihara saya. Tunggu-tunggu uangnya nggak datang-datang nih, bagaimana Tuhan ini gitu ya. Tetapi bukti Tuhan memelihara itu jelas. Akhirnya Tuhan juga datang dengan caranya yang aneh-aneh. Bapak Ibu dan saudara, saya pergi satu tempat. Perjalanannya itu 2 orang 12 juta. Uangnya nggak ada saya. Tapi Tuhan sediakan. Dan saya bilang, Tuhan, saya ini sederhana saja. Saya dibilang, maaf ya Bapak Ibu dan saudara, ini pendeta miskin nih. Ya nggak apa-apa juga. Tapi saya kaya di dalam Tuhan. Itu bedanya. Dan saya bingung sekali hidup saya itu bagaimana. Tapi Tuhan pelihara dengan caranya. Jadi keyakinan kerajaan Allah itu seperti burung diberi makan. Bunga bakung dihiasi oleh Tuhan sedemikian. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Maka kerajaan Allah yang datang itu akan membuat seperti itu. Boleh mungkin di dalam kantong kita, di dalam rekening kita, wah tinggal 300.000. Anaknya mau bayar uang sekolah, gimana ini? Nanti Ibu Linda akan rasakan itu. Gimana ini? Pak Iwan cariin duit. Bisik-bisik, kalau bisa korupsi ya. Enggak gitu ya. Ya enggak lah. Ini bahasa dunia ya. Tapi pasti tidak, karena Tuhan yang akan menyediakan. Itu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini juga adalah yang mengubah. Ini sebenarnya gambaran di dalam Alkitab hebat sekali tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah kalau datang dia mengubah keadaan. Contoh digambarkan Matius 22 ayat 1-10. Raja itu mengundang para pengemis dan tunawisma di dalam pesta. Pengemis dan tunawisma itu adalah orang yang berkekurangan, tapi diundang raja untuk datang di pesta. Allah mengubah keadaan yang tunawisma dan pengemis itu
bersama raja. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayah menerima kembali anaknya yang hilang. Anak yang terhilang kondisinya demikian, tapi kembali kepada ayahnya. Allah mengubah keadaan waktu itu. Seperti domba yang terhilang, kemudian ditemukan kembali. Lukas pasal 15 ayat 7. Tuhan mengubah keadaan. Seperti perempuan mencari dirham yang hilang. Dirham itu hilang, tetapi ditemukan kembali. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Tuhan mengubah keadaan. Seperti tuan itu baik hati membayar para pekerja sampai jam terakhir yang sebenarnya harusnya mendapat upah yang minimum, tapi dia diberikan upah sehari penuh. Tuhan mengubah keadaan orang yang terakhir, yang tidak bisa berharap banyak, Tuhan bisa memenuhi hidupnya dengan yang banyak. Tuhan bisa mengubah keadaan. Tadi ada iman yang tadi dikatakan Ibu Leni. Ya, kalau masih ada satu hal yang bisa diharapkan, dan itu tidak ada dasar untuk berharap, tapi masih ada harapan dan doa, Tuhan berikan lagi kesempatan kepada Geris. Saya percaya kerajaan Allah kalau datang, ia bisa mengubah keadaan. Saya ini orang yang mengalami keadaan itu, dan Tuhan mengubah sampai dengan hari ini. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya orang yang selalu akan taat kepada Tuhan, karena Tuhan itu terlalu hebat untuk saya. Jadi kalau kerajaan Allah datang, dia dapat mengubah. Dan kalau kerajaan Allah datang itu ada suatu jaminan masa depan. Kita boleh takut sekarang keadaan di dunia ini. Hampir-hampir kesulitan semakin berat. Tapi kerajaan Allah kalau datang, dia memberikan harapan kepada masa depan. Itu adalah janji firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita bukan membangun kerajaan Allah. Tapi kita sekarang terlibat supaya kuasa kerajaan Allah itu datang di bumi ini, datang kepada manusia, dan kemudian Tuhan membawa banyak orang untuk mengakui kerajaan Allah itu dalam hidup mereka. Maka mereka mengalami kerajaan Allah juga seperti kita. Bagaimana kita sekarang mau terlibat di dalam membangun bersama atau hadirnya kerajaan Allah dalam kuasanya di tengah-tengah dunia ini? Kembali kepada firman Tuhan tadi. Dalam ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita mau dilibatkan oleh Tuhan dalam kerajaan Allah. Apa yang harus terjadi? Di sini digambarkan sebagai batu hidup, living stone. Batu hidup. Ini menggambarkan sebenarnya hal yang sangat kontradiktif. Batu itu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Dan dikatakan hidup. Ini sebenarnya penggambaran tentang kalau kita tanpa Kristus itu seperti batu, benda mati. Tapi kalau kita di dalam Kristus itu menjadi dihidupkan. Itu ilustrasi untuk menggambarkan kita yang tidak berarti, tapi kalau kita mengalami hidup di dalam Yesus yang adalah juga batu hidup itu sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, kita itu hidup. Ini penggambarannya. Kalau membaca ayat yang kedua, Yesus itulah yang disebut living stone. Tapi ada perbedaan di sini kalau membaca dalam bahasa Yunaninya. Kalau yang pertama di dalam ayat keempat, itu disebut liton sonta, itu adalah batu hidup yang berbentuk singular. Tapi kalau baca ayat yang kelima, litoi sontes, itu adalah batu hidup yang bersifat jamak. Batu hidup yang tunggal itu memang hidup. Itulah disebut batu penjuru. Itu yang disebut batu yang mengubah.
Tapi waktu kita menjadi batu hidup yang sudah diubah menjadi suatu batu hidup, maka kita dipergunakan oleh Tuhan. Jadi syarat untuk kita dipakai oleh Tuhan dalam kerajaan Allah apa? Supaya kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak berhak hidup di dalam kerajaan Allah. Enggak ada. Jadi inti pertama sebenarnya, apakah kita mengalami kehidupan yang diubah oleh Yesus Kristus? Itulah yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan. Saya mengikuti konferensi internasional doa dan prayer, doa dan penginjilan di Papua itu tanggal 1 sampai tanggal 5 yang lalu. Itu hadir dari 5 benua. Dan seluruh Indonesia hadir di sana. Begitu banyak. Dalam penutupan hadir 10.000 orang. Waktu hadir di sana saya lihat itu orang-orang asing hadir. Bertemu dengan orang Papua yang suku Dani. Itu Bapak Ibu dan saudara, langit dengan bumi. Orang Daninya duduk di lantai karena kasih duduk di sana mereka tidak nyaman duduk di tempat duduk gitu ya. Jadi duduk sana lihat, saya lihat ya. Saya hampiri mereka gimana? Saya bilang bahasa Indonesia saja mereka tidak ngerti gitu ya. Diajak konferensi internasional doa dan penginjilan. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Ditulis dalam temanya. Saya ketawa-ketawa ini orang Dani ngerti atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa berkumpul Bapak Ibu dan Saudara. Dan menarik bagi saya itu semua bisa sampai kepada satu kesimpulan. Kita membutuhkan doa dan membutuhkan penginjilan. Pembicaranya seabrek-abrek dan pembicaranya bukan orang-orang yang biasa. Lumayan ya. Jadi saya dengar mereka, ini luar biasa ya. Kalau kita dipakai untuk kerajaan Allah, itu besar. Dan mereka punya tema apa? Menyalakan api dari Papua untuk bangsa-bangsa. Dari Papua ke bangsa-bangsa. Dan kesimpulannya, dia akan kembali ke Yerusalem. Waktu melihat visi ada dari Israel yang datang khusus membicarakan tentang visi, kita baru lihat ini kenyataannya semakin kelihatan bahwa kaki Dian sedang beralih menuju ke tempat asalnya, yaitu ke Yerusalem. Jadi nanti memang kerajaan Allah akan benar-benar terwujud di tengah-tengah dunia ini. Kalau dengar negara-negara yang mungkin kita pikir itu tidak mendengar Injil, tertutup, Bapak Ibu dan Saudara, sepertinya kunci-kuncinya sedang terbuka. Cuma banyak bekerja di bawah tanah. Peristiwa yang baru-baru terjadi, itu sekian banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka muncul bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sekarang ini kita sedang berarak-arakan melihat bahwa memang perwujudan kerajaan Allah itu akan nyata. Tapi hanya orang yang di dalam Tuhan. Akhirnya suku Dani ini, karena tidak mengerti juga bahasa Indonesia, dikumpulin jadi terjemahkan dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, baru bahasa suku Dani. Akhirnya mereka dikasih satu tempat. Itu jadi saya dengar pengatuannya bicara, diterjemahkan di ruangan sana, diterjemahkan lagi suku Dani. Saya bilang 3 deret apa enggak kelewatan ya gitu ya. Karena diterjemahkan dan mereka mendengar. Yang aneh mereka sama-sama waktu berdoa, sama-sama waktu menginjili. Saya akui, walaupun mungkin kita berbeda bahasa, tapi mereka sangat mencintai Tuhan. Nah, apa kita berada di dalam arak-arakan perwujudan kerajaan Allah? Hidup di dalam Yesus. Yang kedua, di sini digambarkan tentang batu ya. Batu ini sekali lagi hanya digunakan karena batu hidup untuk pembangunan
rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Bapak, Ibu, dan saudara, kita ini menyerahkan diri saja kepada Tuhan, lalu kita dipakai oleh Tuhan. Kita itu tidak punya kemampuan apa-apa untuk membuat suatu perubahan. Karena berbicara kerajaan Allah, yang mengubah adalah Allah itu sendiri. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan memakai kita menjadi alat yang disusun sebagai batu yang kemudian akan menjadi suatu bangunan. Kita terlibat di sana karena kita menyerahkan diri untuk bersama-sama kekuasaan kerajaan Allah itu hadir di bumi ini melalui Injil. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah di sini dikatakan kerajaan itu adalah imamat kudus. Imamat ini adalah fungsi imam. Imam itu adalah mengantarai umat dengan Tuhan. Artinya begini, kalau imam pasti selalu akan membela umat Tuhan. Tapi imam juga akan meneruskan apa yang dikatakan Tuhan kepada umatnya. Tugas kita sekarang ini, kalau melihat dari 1 Petrus pasal 2 ini, mari kita bersama-sama untuk menjadi perantara manusia yang tidak percaya kepada Yesus di hadapan Tuhan. Baik kita mendoakan mereka, mempunyai beban atas hidup mereka, tapi kita juga menurut 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Masa enggak hafal ya? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara, imamat adalah kita mengantarai mereka di hadapan Tuhan. Segala pergumulan, segala keadaan mereka, itu menjadi kita doakan, kita bawa di hadapan Tuhan. Tapi kita juga adalah bangsa yang kudus, yang memberitakan perbuatan Allah, memberitakan Injil kepada mereka. Jadi tugas kita ini, saya meneruskan saja dari Papua, berdoa itu harus, tapi juga menginjili itu juga harus. Kalau mau membangun kerajaan Allah, itu adalah mulai mendoakan mereka yang sedang tersesat. Dan kemudian beritakanlah firman Tuhan kepada mereka. Saya banyak sekarang mau naik mobil umum, mau apa, saya mempercakapkan siapa Yesus. Lama-lama saya pikir jauh lebih baik saya bisa ketemu tukang ojek sambil ngomong-ngomong, lalu kemudian saya bicara tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Lebih senang saya sekarang, nggak apa-apa lah. Saya digonceng kadang-kadang panas-panas, rintik hujan, jalan terus sambil saya teriakin, sambil saya bisik-bisik di telinganya tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Saya jadi semangat. Lama-lama mau diantar, gak usah. Kenapa? Saya naik ojek. Kenapa? Saya pikir supaya Injil sampai kepada mereka. Dan banyak orang yang sekarang sedang berbalik kepada Tuhan Yesus. Saya mendengar kesaksian-kesaksian. Wah, ini makin lama di kita ini, di Indonesia makin Injilnya itu walaupun mungkin kita tidak lihat secara langsung, tapi orang diam-diam mengakui tentang Yesus itu memang benar-benar juru selamat. Dia nggak tahu ini mungkin yang para apologet yang benar-benar muncul dengan bahasa mereka yang sangat vulgar dan kadang-kadang
malu juga saya, mereka kalau bicara itu kayak meremehkan sekali orang lain ya. Tapi saya lihat itu banyak yang mencari kebenaran. Ada teman saya juga sudah minta Alkitab dengan saya. Tom, bisa kasih Alkitab nggak ke saya? Pakai begitu. Saya kasih. Saya bilang kapan-kapan saya mulai mau PA dengan dia gitu ya. Karena saya tahu dia sedang mendengar berita keselamatan. Mungkin tidak langsung kita, tapi dia rajin buka YouTube. Saya bilang bagus juga. Sering lihat TikTok karena dia sering TikTokan gitu ya. Dia buka-buka kan lama-lama muncul itu keluar di debat-debatnya. Saya bilang terima kasih. Cuma kadang-kadang saya bingung, yang para pengajar ini sering bersama dengan saya. Saya bilang apa sih ilmunya kok bisa ditanam kepada mereka itu sampai mereka luar biasa. Ada 3 teman yang saya tahu menjadi guru-gurunya mereka. Hebatnya luar biasa. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang belajar untuk menjadi apologet berikutnya ya. Jadi kita berdoa, kita ini mau jadi apa Bapak Ibu? Berdoalah paling tidak ya. Mungkin ada saudara tetangga kita, doakan. Mungkin ada nama yang kita ingat, doakan. Mungkin ada orang yang bagaimana sering berhubungan, berkontak dengan kita, doakan. Satu saat katakan kepada dia tentang ada yang mengasihi saudara, yang bisa memberikan jalan keluar kepada saudara, yaitu Yesus Kristus. Katakan aja. Kalau dia marah, paling marahnya sebentar. Maaf kalau tidak terima nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita sampaikan saja, Yesus itu penting disampaikan. Mari kita hanya menjadi batu yang tidak mengubah apa-apa, tapi dipergunakan oleh Tuhan. Itu lebih baik daripada kita mencoba mengubah segala sesuatu dengan cara kita. Tuhan tidak bisa memakai kita seperti ini, karena kita hanya membangun karena Tuhan memakai kita. Jadi kerajaan Allah pasti akan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Teruslah berdoa dan memberitakan Injil. Tuhan memberkati kita, amin. Bapa dalam surga, biarlah